Bismillahirrahmanirrahim. Apakah isinya? Allah Karim. Wih. Lah, itu bukan sakti, bukan sakti. Karena sudah terbahas ilmiah sehingga lampu punya daya energi penerang, energi listrik yang bisa berkhasiat untuk penerangan. Nah itu. Kenapa kok gak disebut jimat? Aneh-aneh ya, karena sudah masuk ke pembahasan ilmiah. Nah kalau kayak ini kan nggak masuk ke pembahasan ilmiah, tetap aneh kalau ini ya, tetap aneh ya, karena aneh itu akhirnya ada yang menganggap macam-macam karena gak nyampe kepada nalarnya. Lampu berkhasiat untuk menerangi, untuk menghangati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Para sahabat-sahabatku, saudaraku semuanya dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala saat ini masih bisa berjumpa lagi di channel YouTube Rumah Kesembuhan Khalifah. Kali ini masih di jalur edukasi misteri. Edukasi misteri khususnya terkait dengan kepompong, barang alam natural, yaitu kepompong. Masih di jalur pembongkaran kepompong. Sebagaimana yang selalu saya bicarakan ya, bahwasanya setiap malam dan saya bersyukur sudah kurang lebih ya seminggu ini berturut-turut setiap malam saya bisa berbagi berupa konten ini di channel YouTube Rumah Kesembuhan Khalifah ini, terutama lebih sering soal segmen edukasi misteri. Sahabat-sahabatku semuanya, semoga sahabat-sahabat selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin membuka atau membongkar isinya kepompong. Sebagaimana konten sebelumnya lebih sering ke misteri kepompong. Disebut misteri karena pada dasarnya, lumrahnya ya, ilmiahnya, kepompong itu kan proses tahapan terjadinya hewan, proses tahapan metamorfosis hewan dari ular ya di dalam kepompong ini, kemudian menjadi hewan-hewan yang bersayap, terbang, kayak sejenis serangga lah, atau sejenis burung, atau sejenis pokoknya serangga, sejenis itu hewan bersayap dan sejenisnya. Nah, untuk di jalur yang saya bahas ini soal kepompong terkait dengan misterinya, hal yang misterius yang terjadi di fenomena kepompong, karena bukan sewajarnya itu. Kepompong ini bukan proses tahapan metamorfosis hewan secara alamiah tadi, tapi hewan dari hewan apa menjadi hewan apa bermetamorfosis ya,
apa itu bahasa biologisnya, IPA-nya itu apa. Tapi ini enggak, di situ ada keanehan dan keanehan, pokoknya misterius lah, yang membuat kita bertanya-tanya kok bisa, karena tidak wajar. Tidak wajarnya yakni kepompong ini isinya bukan metamorfosis tahapan hewan ke hewan lagi secara alamiah, tapi metamorfosis dari hewan di dalam kepompong itu bermetamorfosis menjadi barang aji, bukan ke hewan lagi yang lebih sempurna memiliki sayap dan sejenisnya, tapi bermetamorfosis atau menyisakan barang aji, berbentuk barang aji. Barang aji lah dalam bahasa metafisikalnya. Kalau dalam bahasa mudahnya itu barang selain hewan, itu barang unik dan aneh, itu aja bahasanya. Yakni menjadi berupa wesi kuning atau mustika atau semacam batu. Pokoknya bukan hewan yang memiliki bernapas ya, bukan hewan hidup, tapi ini barang mati. Ya secara alamiahnya kan disebut barang mati, ya hakikatnya kan tidak, tapi itu pembahasan lain sebelumnya itu kan. Barang yang keras, yang mati, tidak bernapas lagi, seperti hewan. Seperti halnya barang aji wesi kuning, mustika atau sejenis batu. Itu kan nyeleneh, itu kan tidak sewajarnya metamorfosis natural wajar tadi. Tapi sudah terjadi keanehan atau keunikan ya, nyeleneh. Nah disitulah kemudian misterinya. Langsung saja ini kali ini ya. Dan lagi soal misteri ini, soal keunikan ini, bahasa mudahnya unik lah, keunikan alam. Ini bukan niat saya yang aneh-aneh tujuan pembahasannya, tapi pembahasannya tujuannya adalah kontemplasi tentang kebesaran Allah, tentang kuasaan Allah yang ada pada makhluk-makhluknya di semesta ini, khususnya di fenomena kepompong ini atau barang aji. Jadi nanti puncaknya tidak bisa dianalisa secara nalar memang. Ya itulah misterinya, tetap misterius, tetap berupa bahasa lain itu disebut juga rahasia alam. Sehingga nalar tidak mampu, akal logika kita tidak mampu, dan puncaknya kembali kepada tetap itu adalah kehendak Allah, kebesaran Allah, sehingga menambah keimanan kita, menunjukkan bahwa kita makhluk yang serba terbatas, panca indera terbatas, akal logika terbatas, ada di luar itu yang luar biasa, yang merahasia, yang penuh misteri. Di situ sulit untuk terungkap, kecuali bagi orang-orang tertentu. Intinya sulit untuk terungkap secara logika, yang puncaknya nanti pada akhirnya berpulang atau menyudut atau berpusat kepada itu adalah kehendak Allah, kebesaran Allah, kuasaan Allah. Kita lemah, serba terbatas, dan rahmat Allah, ilmunya Allah meliputi segala makhluknya. Ilmunya Allah meliputi segala makhluknya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Jadi luas, kekuasaan Allah itu luas, termasuk hal-hal yang akal logika kita tidak mampu. Nah langsung saja ya. Jadi arahnya bukan yang aneh-aneh, jimat, kebal, apa yang aneh-aneh, tidak. Tapi larinya adalah keunikan, bahwa keunikan itu, keunikan alam itu, keanehan alam itu, rahasia alam itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagian dari ciptaan Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disitulah letak nanti arahnya menambah keimanan kita, menambah kesadaran batiniah kita tentang kebesaran Allah, tentang ayat-ayat Allah, tentang keesaan Allah. Oke sahabat-sahabatku, langsung saja ya, biar pendek videonya, nggak bosan. Ini langsung buka. Ini penasarannya saya karena kepompongnya besar, jenis kepompong besar ya, dan isinya kok kecil. Kalau tadi malam kan ulatnya ya, ini kepompongnya besar dan
isinya kok nggak besar banget, kecil ini, dipencet kecil. Ya, ini ya, tidak ada jahitan, tidak ada lem ya. Mohon maaf, ini bukan rekayasa ya, karena tidak ada tujuan untuk rekayasa. Untuk apa? Ini kontemplasi alam natural, alami ya, berupa kepompong yang nyeleneh ini ya, yang isinya benda aci. Jadi untuk apa rekayasa? Tidak ada lem, langsung tangkai daunnya ada, masih ada ya, masih ada ya. Coba bisa nggak? Masih ada ini kepompong alami. Mohon maaf terputus ya, karena diletakkan manual banget, disandarkan kameranya. Jadi alami banget, tidak ada kepentingan untuk saya yang lain hal, tidak untuk bisnis, tidak ya, untuk ajimat, hasiat jimat, tidak, melainkan hanya kontemplasi tentang kebesaran Allah tadi. Jadi untuk apa tipu-tipu? Jadi alami ya. Kok untuk kontemplasi kok pakai tipu-tipu rekayasa, kan nggak kontemplasi namanya. Dan kayaknya nggak butuh untuk direkayasa kalau kontemplasi, namanya bukan kontemplasi, malah kebohongan. Ini yang kalau namanya kontemplasi tetap alami ya, ya dipikirkan, direnungi gitu ya. Nah, barang palsu atau buat sengaja dibuat nggak mungkin direnungi. Untuk apa buat sendiri kok direnungi sendiri, lah gila namanya. Jadi buat sendiri, tipu-tipu, rekayasa, tapi tujuannya untuk hasil rekayasanya itu dibahas, direnungi, kontemplasi. Kan nggak mungkin. Jadi gila, jauh sekali tidak ada pikiran di sana ya. Dari pembicaraan saya aja sudah kelihatan kan polosnya, kealamiahnya, naturalitasnya ya, dimana saya bicara menunjukkan semua ini ya. Ini ya, nah ini alam ya. Ini sayang kameranya manual, ini kok kelap-kelip gitu. Wah ini bagus ini. Nah ini ya. Oke sahabatku, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa ridha nafsi wa zinata arsi wa min jati kalimati. Nah dari atas ya, ini ya. Tidak ada lubang ya, tidak tahu bentuknya, tidak tahu warnanya saya. Ini misteri ya, namanya misteri, tidak tahu bentuknya, tidak tahu warnanya, tapi bukan hewannya. Bismillah, nggak dikunting, lewat sini aja ya, lewat sini. Ini nggak lubang ya, lewat tangganya aja cek. Biasanya saya gunting kan, tapi mulai sekarang nggak saya gunting, tak lubangnya aja. Oke, lewat pinggir atas. Kalau di tangganya ini gampang, jadi keren rekayasa, tapi tidak apa-apa, nggak ada kepentingan untuk rekayasa. Saya merenungi ayat-ayat Allah, ini hobi nih, merenungi ayat-ayat Allah kok dibuat rekayasa, kan tidak mantap. Ini gunting ya, nggak bisa kalau nggak digunting ya. Ini ada di atas kok. Bismillahirrahmanirrahim. Misterius, apakah di dalamnya? Ya ngomong-ngomong tebak-tebakan, anggap hiburan, ada tebak-tebakannya. Wow, Allah Karim. Bismillah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Apakah isinya? Allah Karim. Wih. Tanya sahabatku, nggak jelas ya. Jelas ya. Karta, gimana caranya? Putih ya, ini ya, biar jelas. Wih, apa ini rek? Batu ya. Allah Karim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah. Wih, simetris banget batunya ini rek. Allah Karim, kayak susu ya. Ini sahabatku ya. Allah Karim, simetris banget ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wih, siji auranya siji. Allah karim, ini kebesaran Allah, ciptaan Allah yang kayak gini. Bayangkan apa? Kepompong isi kayak gini. Allah karim. Kok merinding sih? Kayak bentuknya aneh ini, kayak gimana gitu ya? Maksudnya bahannya ini loh, Allah karim. Allah karim, simetris bagus loh. Batu ya bukan ya. Ada lagi nggak? Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, lidhalki wa ridha nafsi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah, lidhalki wa ridha nafsi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Lah ini hancur-hancurnya seperti tadi malam konten sebelumnya itu ya. Jadi hewannya itu hancur ya. Ini hancur-hancurnya ini banyak. Ini ada kayak bulu-bulu ya, hancur ini. Ada kayak bulu-bulu. Dagingnya yang tadi malam, nah ini nih. Nah ini kan kayak bulu-bulu. Jadi hewannya hancur. Nah ini nih. Ya ini. Yang kayak tadi malam ini loh. Ini nih. Kepompong mana. Lah kayak tadi malam ini loh. Nah ininya hancur. Ularnya ini hancur, bermetamorfosis ya ini. Jadi benda ini apa? Ini benda tadi, mustika tadi. Allah karim. Ini ya, banyak, hancurannya banyak. Ada bulu-bulunya apa? Kulitnya itu loh. Nah ini kulitnya ini. Kayak tadi tuh. Jadi hewannya kalau dilihat dari bekasnya ini menghancurkan diri, entah itu juga apa proses. Ini banyak nih. Nah, ini. Bermetamorfosis, tapi kok jadi itu gitu loh, kok jadi ini hancur. Nah, jadi tubuhnya itu hancur. Nah ini ya, hancur. Lalu ganti jadi ini. Kan tadi kayak tadi malam kan masih belum hancur banget sehingga ada di perutnya gitu ya. Mustika tadi malam yang MD. Tapi ini bukan MD. Kok ya, kok ringan gitu, kayak telur gitu ya. Kayak gimana ya, dinyentuhnya kulit ini kayak megang telur gitu loh. Wih, keren nih rek. Putih warnanya, putih susu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kayak apa endut-endut itu. Itu nyata, sahabat, nyata. Ini bukan sugesti, saya bukan sugesti ya. Hasilnya dulu. Biar harum, biar bersih. Bismillah. Kata mustika apa namanya ini ya? Mustika telur. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mustika. Kepompong. Asal mula khaliqullah. Nur Muhammad asal mula wujud. Laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtu lak. 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 Wih, keren ya. Ini sahabatku. Simetris banget ya. Kayak apa? Kembang kandil. Allah karim. Inilah kehendak Allah. Kepompong ulat bermetamorfosis, menghancurkan dirinya, lalu tersisa menjadi mustika. Ya ingat manusia, nanti manusia kalau meninggal kan jadi mustika sulbi itu. Yang bangkit dari kiamat hanya satu titik di tulang ekornya, itu mustika. Jadi bukan, ya memang nggak masuk akal, tapi bukan berarti bukan kenyataan. Manusia aja nanti jadi mustika ya. Allah karim. Nah ini tak ganti kamera kamera depan biar bagus. Bentar ya. Sobatku, ini saya ganti dengan kamera belakang ya, tadi kamera depan. Ini tadi ya kepompong tadi.
Ini kondisi pakai lampu biasa itu. Sekarang malam, sekarang tanggal apa? Malam ya, jam 11-an. Ini tadi kepompongnya ya. Ini kepompongnya tadi ya. Nah, ini mustikanya yang ada di langkong tadi. Nah, ini ya. Simetris banget, bagus, semacam apa? Kayak bunga masih kuncup itu lah ini. Jadi bunga kantil ya. Kayak bunga kantil panjang gini. Allah Karim. Saya cuma bertanya-tanya, ya bertanya kok bisa ya sebagai manusiawi. Tapi bisa saja Allah menghendaki. Allah Karim. Prosesnya itulah. Itulah kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah. Kita manusia makhluk yang tidak bisa apa-apa, serba terbatas. Nah ini ya. Sekarang pakai cahaya sahabatku ya. Ini diamati ya, mungkin ada yang ngerti apa ini ya. Saya nggak tahu namanya ini. Kalau tadi malam MD. Ini pakai lampu sekarang ya. Wah, Allah Karim. Gue ini kayak. Jadi kayak anu ya. Wih. Itu jelas tuh. Itu jelas ya. Itu kepompongnya nih. Ini simetris banget. Wih. Keren ya. Batu, semacam batu ya. Wih. Dia memiliki energi yang bagus. Coba yang ngerti ini. Keren ya. Kasih minyak bagus ini. Kasih minyak. Diamati ya Pak. Yang pintar mendeteksi secara batiniah. Ini buat apa yo? Ya buat hiasan, unik gitu ya. Keren. Keren. Ini jelas ya bro ya. Coba ini. Wih, simetris ya. Bagus buat kalung ini, unik. Nih, kayak kembang kantil. Nah ya, kayak kembang kantil masih nguncup itu. Wih, yang bawah ini, yang bawah. Nah gini. Pakai kalung antik ya. Keren ya. Coba diamati sahabat. Asik. Alami ya. Bukan dibentuk bongkahan ya, bukan. Ini langsung dari alam. Panjangnya ya segini. Nah segini. Berapa senti? 3 sentian ya. Kalau akik besar ya. Kalau akik terlalu besar bagi saya. Tapi kalau orangnya besar bagus. Jadi akik. Ini jadi lontin bagi saya. Jadi lontin kalau untuk saya. Wah itu ya simetris. Kecil bawah kayak peluru itu loh. Nah kayak bentuknya peluru. Telur ya, anggap mustika telur ya. Sejer. Subhanallah walhamdulillah adada mulki wa rida nafsi wa zinata nafsi wa midada kalimati subhana man ihtaja bil jabaruti an mulki
fala ainun tarahu la nidda wa la didda siwa. Demikian sahabat-sahabatku, ini kontemplasi alam ini melalui fenomena kepompong yang aneh, yang nyeleneh, yang isinya barang aji. Dan saat ini didapat ada satu kepompong, saya buka. Ini tidak tahu mustika apa, anggap mustika telur kepompong gitu ya, atau mustika kembang kantil ya, kepompong. Saya nggak tahu itu karena tidak lumrah ini ya. Kalau MD kan merah jelas, lipan jelas, apa mustika ini enggak putih, ya enggak mustika telur gitu ya. Ini kayaknya kalau ngomong-ngomong tentang energi khasiatnya di luar ini, hasil energinya ya kayaknya bagus, membuat media anti santet, anti pelet, anti serangan sihir itu bagus ini. Terus pengasihan bagus, pengasihan seperti itu ya, energinya yang diciptakan Allah sepertinya itu yang saya rasa ya. Anti sihir itu insya Allah, bismillah, media anti sihir energinya seperti itu. Terus energinya juga pengasihan bagus buat kalau, makanya buat kalau ini manis, ini manis dan terkesan sakral. Demikian sahabat-sahabatku, tapi ini bukan jimat ya, bukan jimat ya, semacam lampu punya energi panas, jadi punya energi setrum, lalu khasiatnya bisa menerangi ya kayak lampu itu lah. Itu bukan sakti ya, bukan sakti, karena sudah terbahas ilmiah sehingga lampu punya daya energi penerang, energi listrik yang bisa berkhasiat untuk penerangan. Nah itu kenapa kok nggak disebut jimat, aneh-aneh ya, karena sudah masuk ke pembahasan ilmiah. Nah kalau kayak ini kan nggak masuk ke pembahasan ilmiah, tetap aneh. Kalau ini ya tetap aneh ya, karena aneh itu akhirnya ada yang menganggap macam-macam karena gak nyampe kepada nalarnya. Lampu berkhasiat untuk menerangi ya, untuk menghangati ya. Pompong apa, mustika kepompong, mustika telur kepompong berkhasiat sebagai media, berkhasiat memiliki energi yang khasiatnya daya tarik, pengasihan, anti sihir, anti santet, anti pelet. Nah sama aja kan. Dan biidnillah sebagai kuasa Allah, sebagai kehendak Allah. Bedanya cuma satu, masuk akal, sudah masuk akal. Kalau lampu tadi, setrum tadi sudah masuk ke area akal, pembahasannya ilmiah, sehingga nggak aneh lagi, sehingga masuk akal. Yang satunya mustika kepompong ini belum masuk akal ya, bisa-bisa belum saja. Bagi orang tertentu ya sudah paham, tidak masuk akal karena lebih ke sisi goib khasiatnya, energi. Demikian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anggap ini hiburan, sekedar hobi, bukan niat bisnis, bukan niat yang aneh-aneh, khasiat apa jimat-jimat, tidak. Ini kembali lagi kontemplasi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui alamnya, melalui semestanya. Demikian, subhanallah walhamdulillah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhana man ihtaja bi jabaruti an hulki fala ainun tarahu la nidda wa la didda siwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nazilil haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.